There is no sign, in my view, Menurut pandangan saya, tidak ada tanda bahwa China merupakan ancaman. based on which so Namun, hal ini menjadi dasar dari banyak pertimbangan dan perdebatan di Australia. in Australia. China tidak terlibat perang selama lebih dari 40 tahun. War, China pernah terlibat bentrokan perbatasan dengan Vietnam, memberikan pelajaran kepada Vietnam, menurut saya, pada tahun 1979, dan sejak saat itu tidak terlibat kecuali bentrokan perbatasan sesekali. has not been involved. Dalam kurun waktu tersebut, Amerika terlibat perang Dimbros. At that time, America has war after war after war. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya. Ini Pascal dari Neutrality Studies, dan hari ini saya berbicara dengan John Menadue, salah satu penerbit dan tokoh publik paling produktif di Australia. Lahir pada tahun 1935, John bekerja di media Australia, menjabat sebagai Kepala Departemen Perdana Menteri dan Kabinet dari tahun 1974 hingga 1976, dan menjadi Duta Besar Australia untuk Jepang dari tahun 1977 hingga 1980. Dia diangkat sebagai Kepala Departemen Perdagangan pada Desember 1983, dan setelah kembali ke sektor swasta, dia menjadi CEO maskapai Qantas dari tahun 1996 hingga 1999. Setelah beberapa posisi lainnya di dalam dan di luar pemerintahan, John mendirikan jurnal kebijakan publik yang berpengaruh, Pearls and Irritations, di johnmenadue.com pada Januari 2013. John sekarang menerbitkan berbagai laporan dan analisis kritis tentang isu-isu terkini bersama rekan ini. John, itu kehormatan besar memiliki Anda online. Selamat datang. John, it's a great honor having you online. Welcome. Good, thank Terima kasih, Pascal. John, you've been active in politics. John, Anda telah aktif dalam politik, aktif dalam bisnis, dan Anda memiliki banyak kenangan tentang bagaimana politik internasional bekerja sejak tahun 60-an, saya kira. Bagaimana Anda memahami keadaan saat ini di Australia, tetapi juga di dunia, dan secara umum di Barat seperti yang kita kenal? Also of the world, of generally just the West as we know it. My concern goes back quite a way. I was very active Kekhawatiran saya sudah ada sejak lama. to White Australia. Saya sangat aktif sebagai mahasiswa dalam menentang kebijakan White Australia dan kurangnya minat serta kompetensi kita dalam berurusan dengan Asia, yang merupakan tetangga terdekat kita. State. Kita adalah negara kolonial pemukim, pertama bergantung pada Inggris dan kemudian Amerika Serikat. Dan kita telah melihat apa yang sering saya sebut sebagai Amerikanisasi Australia di banyak bidang, tidak hanya militer, tetapi juga di banyak area lainnya. Dari hari-hari awal itu, dan bekerja dengan Gough Whitlam, saya mengembangkan minat terhadap apa yang dilakukan media, dan sejujurnya cukup kecewa dengan hal itu. Saya bekerja dengan Rupert Murdoch selama 7 tahun. Pada apa yang saya sebut hari-hari terbaiknya, saya mengelola operasi Sydney-nya, dan itu cukup menarik. I managed his Sydney operations, and it was quite exciting. Rupert was open to new ideas. Rupert terbuka terhadap ide-ide baru. Dia berada di Australia Selatan dan sebenarnya menjadi duri dalam daging bagi kalangan Adelaide, dan dia kemudian mendirikan The Australian. So I've been Jadi saya tertarik pada media, saya kira, sejak saat itu, dan terutama dalam beberapa tahun terakhir, dengan mencoba memahami wilayah kita sendiri. Kita lebih berfokus pada hampir semua yang kita lakukan untuk menggali sejarah kita dengan Inggris, dan baru-baru ini Amerika Serikat, daripada membangun hubungan dengan wilayah kita sendiri. Dan tentu saja hampir mencapai titik bencana dengan pemerintahan Trump. Tetapi kita sangat terikat, kedua partai besar pada ekor Amerika akan sangat sulit untuk menarik diri. Ini sangat mendalam, tapi saya pikir mungkin ada jalan di masa depan. there might be a way in future. The prospects at our next election is that Prospek pada pemilu berikutnya adalah bahwa suara partai ketiga akan jauh lebih tinggi dan akan terus bertambah. Dulu sekitar 90% orang Australia memilih dua partai besar, Partai Buruh, yang secara tradisional selalu saya dukung, dan Koalisi Konservatif, sekitar 90%. Tapi sekarang suara mereka turun menjadi sekitar 2/3, 65%. Jadi partai ketiga sedang berkembang. Dan saya pikir mereka akan sangat penting pada pemilu berikutnya.
dalam isu-isu seperti hubungan kita dengan Amerika Serikat, dan saya kira lebih lokal, kekhawatiran komunitas Muslim Palestina kita tentang apa yang terjadi di Gaza. Jadi secara umum, saya pikir itulah gambaran situasi politik. So that broadly, I think, describes the political scene. It's not very encouraging at the moment, and it requires. Saat ini tidak terlalu menggembirakan dan membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Kita pernah memilikinya di masa lalu. John Curtin pada awal 1940-an memutuskan bahwa perubahan besar diperlukan, bahwa kita tidak bisa lagi bergantung pada Inggris untuk melindungi kita dari serangan invasi yang mungkin dilakukan oleh Jepang. Dan dia sebenarnya menjelaskan bahwa kita harus melihat ke Amerika untuk panduan, untuk melindungi kita di masa depan. Dan pada saat itu, dia mungkin yakin, benar. Dan saya pikir kita sedang mencari kepemimpinan baru sekarang, yang akan berani mengambil keputusan, dan memutuskan bahwa kita harus lebih mandiri, dan kurang bergantung pada Amerika Serikat. Itu menurut saya adalah masalah utama yang kita hadapi secara politik dan internasional. That's, I think, the central problem we face politically and internationally. I had previously Professor Hugh. Saya sebelumnya pernah mengundang Profesor Hugh White di saluran ini, dan juga seorang duta besar, dan mungkin saya kira Anda mengenalnya, Jeff Raby, yang keduanya mengatakan hal yang sangat mirip dengan Anda, seperti kegagalan Australia dan Selandia Baru untuk berintegrasi ke dalam wilayah mereka sendiri, dan menyadari bahwa mereka, Anda tahu, semacam ujung paling selatan dari Asia Tenggara. Maksud saya, itu membentang sampai ke sana, bukan? Ini jelas satu wilayah geografis. Dan keduanya juga sampai pada kesimpulan bahwa Australia khususnya sangat takut secara irasional, takut ditinggalkan oleh AS, oleh Inggris, yang mereka rasakan lebih dekat, jauh lebih dekat daripada katakanlah ke Indonesia atau Malaysia. Apakah Anda melihatnya seperti itu juga? Dan di mana? Apakah hanya sejarah yang menjelaskan itu dan pengalaman kolonial pemukim? Tetapi jika kita melihat campuran etnis Australia saat ini, seharusnya ada lebih banyak sejarah. Leksin. Berbautank preferensi peranmuk. Right, and more preferences on the ground, shouldn't there? That's right. We're still a frightened. Betul. Kita masih merupakan negara yang ketakutan. Kita takut dengan wilayah kita. Dan sebagai negara kolonial pemukim, kita mencari perlindungan dari bekas kekaisaran, Inggris, dan sekarang Amerika Serikat. Ada tingkat rasisme yang tinggi secara historis dalam hal itu. Bahaya kuning, ketakutan terhadap Asia. Dan itulah asal mula Australia putih yang kita miliki di negara ini selama sekitar 100 tahun. Hanya takut pada Asia, bahwa kita adalah Eropa kecil. It's what sells in Basir Breyer, and in that, things real potentials. Very vulnerable, frightened of our own region. So we've always looked for an outside protector. And that's Jadi kita selalu mencari pelindung dari luar. Dan itulah isu utama yang kita hadapi sekarang. Bagaimana kita akan keluar dari itu, menjadi lebih mandiri, memulihkan kedaulatan kita dan memainkan peran yang jauh lebih aktif, bukan peran yang mendominasi di wilayah kita sendiri, terutama dengan Indonesia yang merupakan negara muslim terbesar di dunia di depan pintu kita dan lebih penting bagi kita secara strategis daripada negara lain di dunia. Tapi kita masih merasa takut, kesayangan bergantung pada pihak luar. still are frightened. We want to cling to an outsider. And this Dan mentalitas ini sebenarnya ini lebih merupakan masalah psikologis, bukan daripada masalah strategis yang nyata. Karena maksud saya, Indonesia tidak memiliki niat buruk terhadap Australia. Begitu juga Jepang atau negara-negara ASEAN. Anda harus memiliki imajinasi yang sangat jauh untuk berpikir bahwa China akan memiliki niat buruk. Sekarang, China memiliki kekuatan maritim, tetapi pandangan bahwa China akan pergi jauh ke selatan, melewati semua ASEAN, dan pergi setelah Australia, sangat tidak masuk akal. It's in schemat psikologi itu berasal. psychological discomfort coming from? I mentioned it, I think it comes Saya menyebutkannya. Saya pikir awalnya berasal dari rasisme, ketakutan terhadap bahaya kuning, dan kemudian serangan dalam bentuk strategi politik. Jadi ada sejarahnya. Kami perlahan-lahan keluar dari itu. Dulu kami adalah negara Eropa berkulit putih. Sekarang tentu saja kami telah mengalami arus pengungsi besar-besaran dan migrasi dari Asia, dan tentu saja sebelumnya orang Italia dan Yunani dari Eropa. Visum post-step teknologi poster depan Inggris seperti dulu,
kan berbila beri cukup drastis, dan Australia putih ref tough. Yudio Konstang boh. Perubahan total apa tepat, juga memang republik dan bisa melepas kuartus speaker kepala negeri kini. And could drop the Queen as our head of state. That keeps sort of sentimental attachment. Itu mempertahankan keterikatan sentimental dengan Britania Raya. Namun saya pikir ada beberapa perubahan sikap, tetapi itu masih tertanam sekarang, apa yang saya gambarkan sebagai Amerikanisasi Australia. Kita sangat bergantung pada Amerika Serikat, dan kita berpikir serta bertuai dengan apa yang menjadi kepentingan Amerika. Media Amerika tercermin dalam media kita. Mereka membentuk sikap kita dengan terus-menerus memproyeksikan pandangan dan berita Amerika dari Washington. Dihentinya oleh lembaga-lembaga mereka yang tentu saja mempengaruhi Washington Post dan New York Times. Which of course influenced the Washington Post, New York Times, and we still rely on our media on those. Dan kita masih bergantung pada media kita dari saluran-saluran tersebut. Surat kabar kita penuh dengan materi dari Inggris, dan baru-baru ini, tentu saja, Amerika Serikat. Itu adalah masalah besar. Menambah masalah tersebut, kita memiliki Rupert Murdoch, yang dulunya adalah warga negara Australia, dan sekarang menjadi warga negara Amerika. Dia memiliki dalam hal pembaca koran pagi, cetakan berita dan surat kabar, lebih dari 60% saluran berita di Australia. Jadi kita memiliki masalah besar dengan Amerikanisasi media kita. Perusahaan besar kita seperti Commonwealth Bank, sebagian besar dimiliki oleh Amerika. Are very largely American-owned. Resource companies are Perusahaan sumber daya kita, RTZ dan BHP, sebagian besar dimiliki oleh Amerika. Budaya dan film kita tidak sepenuhnya, tetapi sebagian besar berasal dari Amerika Serikat. Politisi kita hampir selalu sejalan dengan Amerika Serikat dalam setiap situasi. Mereka mencerminkan ketakutan terhadap wilayah tersebut, dan mereka berasumsi bahwa pemilih mereka juga takut terhadap wilayah tersebut. Jadi mereka memainkan hal itu terhadap industri anti-Cina, yang kadang-kadang sangat ganas di Australia. Ancaman dari Cina, seperti tukang daging licik yang meletakkan tangan licik pada timbangan saat menimbang daging. Dia selalu menginginkan pandangan dan respons yang menguntungkan kelompok anti-Cina. Dan itu ada hampir setiap hari di media kita, dan diikuti. Menurut pandangan saya, tidak ada tanda-tanda bahwa China adalah ancaman. there is no sign, in my view, that China is a threat. But it's the base on which so much consideration. Namun, ini adalah dasar di mana begitu banyak pertimbangan dan debat beristirahat di Australia. China tidak terlibat dalam perang selama lebih dari 40 tahun. Mereka memiliki bentrokan perbatasan dengan Vietnam, saya kira, pada tahun 1969. Sejak itu, mereka tidak terlibat kecuali dalam bentrokan perbatasan sesekali. Dalam waktu itu, Amerika telah mengalami perang demi perang. China memiliki cukup banyak masalah domestik dan ekonomi. Populasinya yang berjumlah 1,4 miliar memiliki perbatasan darat dengan 14 negara. Mereka ingin menangani kekhawatiran dan kepentingan tersebut. Tidak ada dalam sejarah China, tidak seperti Amerika Serikat, yang menunjukkan bahwa mereka akan meniru Amerika Serikat seiring dengan kekuatan mereka yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. As their own power grows increasingly year by year. But unfortunately, Australia and others and Americans keep Tapi sayangnya, Australia dan lainnya, serta orang Amerika, terus melihat ke belakang dan berasumsi bahwa kekuatan Tiongkok yang akan datang ini akan tumbuh dan bertindak secara internasional seperti kita, seperti orang Amerika dengan doktrin Monroe. Jangan masuk ke wilayah kami. Kami akan memiliki 800 pangkalan di seluruh dunia, tetapi jangan berani-berani mengganggu wilayah kami. Kekaisaran kolonial. Jadi kita memiliki pandangan yang dibuat-buat tentang Tiongkok dan ancaman itu. Kita jelas harus berhati-hati dan waspada dalam hubungan dengan semua negara, dan khususnya Tiongkok yang berkembang pesat dalam kekuatan militer, meskipun tidak sebanding dengan skala Amerika Serikat. Jadi kita perlu menyadari dan membangun kemandirian kita sendiri, serta melindungi kedaulatan kita sendiri yang saat ini tidak kita lakukan. protect our own sovereignty, which we are not doing at the moment. You have a beautiful way of putting these things, and I want to go Anda memiliki cara yang indah dalam menyampaikan hal-hal ini. Dan saya ingin membahas situasi media secara keseluruhan sebentar lagi.
Namun, Anda menyentuh sesuatu yang sangat penting bagi saya, yaitu kecenderungan tidak hanya Australia, tetapi juga Eropa dan Amerika Serikat, yang di satu sisi mengklaim dan menggambarkan diri mereka sebagai telah selesai dengan rasisme, selesai dengan kolonialisme, dan telah mengatasi, Anda tahu, kecenderungan otokratis sambil tetap mengagumi ratu atau raja, sambil tetap menerapkan kebijakan neokolonial di mana-mana, dimanapun mereka bisa mendominasi negara asing. Dan tentu saja, masalah ras tampaknya masih menjadi inti dari banyak kebijakan luar negeri, dan ketakutan psikologis, bukan tentang yang lain. Of psychological fears, right, about the other. Now, and on top of that, Sekarang, di atas itu, proyeksi diri ini, apa yang kita lakukan, alasan Australia hari ini adalah hasil dari usaha kolonial pemukim kulit putih. Ketakutan seseorang meniru itu, dan memproyeksikan ketakutan itu ke China, sambil menyatakan bahwa itu bukan yang terjadi, bahwa ada sesuatu yang lain yang terjadi, kekuatan asing yang jahat. Apakah ini kegagalan kita, orang Eropa kulit putih, untuk berdamai dengan sejarah berdarah kita sendiri, dan mengakui kerusakan yang telah kita lakukan yang menyebabkan ini? Atau bagaimana Anda menjelaskan ini? Karena inilah fakta seperti China. 40 tahun. Tidak ada perang besar. Pertempuran kecil ya, tetapi tidak ada perang besar. Ini adalah fakta-fakta yang kemudian pihak lain akan menertawakan dan akan menyebut Anda seorang ideolog, atau saya seorang ideolog, karena begitu sempit pandangannya, sehingga tidak melihat betapa besar ancaman itu. Sambil mengabaikan 40 tahun, 50 tahun, 80 tahun, perang terus-menerus di pihak lain, hanya menjelaskannya begitu saja. the other side, just explaining it away. I think the West Saya pikir Barat, termasuk Australia, memiliki keyakinan moral atau kepercayaan dalam keunggulan moral, bahwa kita memiliki nilai-nilai yang lebih baik, nilai-nilai yang lebih menarik, mungkin berasal dari pencerahan. Dan itu adalah pengalaman hebat dan kepentingan yang bagi Australia dan negara-negara lainnya. Saya pikir Barat telah memberikan kontribusi yang cukup besar. Namun sayangnya, sebagian besar tidak menyadari dan lebih memilih untuk tetap seperti itu mengenai tantangan di selatan global dan di Asia. Kita merasa sangat sulit untuk menerima negara-negara ini yang berbeda dari kita, dan dalam beberapa kasus mungkin memiliki institusi yang lebih unggul. Mereka tentu memiliki sejarah yang sangat berbeda. Saya pikir itu adalah masalah besar, bahwa kita melihat diri kita sebagai lebih unggul. that we see ourselves as superior. I think it shows very much at the moment on Saya pikir saat ini sangat terlihat di Timur Tengah, di Gaza, 50.000 orang. Orang Palestina terbunuh, mungkin jauh lebih banyak dari itu masih di bawah reruntuhan, setidaknya tidak sebanyak itu. Tetapi lebih dari 50.000 terbunuh, ratusan ribu terluka. Negara mereka hampir rata dengan tanah, bangunan mereka, tetapi kita tetap berdiri jauh dari itu. Jelas, tampaknya ada rasisme dalam hal itu. Bahwa entah bagaimana orang kulit putih Kristen lebih berharga daripada Muslim berkulit coklat. Saya pikir Gaza menunjukkan itu secara dramatis. Superioritas yang kita miliki terhadap orang-orang yang berbeda. Itu memalukan dan memalukan. Tetapi saya pikir itu adalah puncak dan menggambarkan dengan sangat jelas bagaimana kita melihat orang lain. Itu perlu berubah, tetapi perubahan datang sangat lambat. but the change is coming very slowly. It's just so incredibly sad. Ini sangat menyedihkan. Karena banyak orang, tidak semua, tetapi banyak di Eropa dan Amerika Utara, tidak mampu memahami bagian dari realitas global ini dan bagaimana hubungan internasional bekerja. Hal ini berkontribusi pada kecenderungan terus-menerus untuk menggunakan dan ingin menggunakan kekerasan guna menyelesaikan masalah, apapun yang menghalangi cara yang dianggap baik secara moral ini. Kita melihat ini sekarang di Eropa. Di Masjid Sultan Pithenson Noling Cha'a tentang mempersonatri kembali. I mean, they are rearming, or they are talking about rearming. The Germans, for the first time, are not afraid anymore. Untuk pertama kalinya, orang Jerman tidak lagi takut untuk berbicara tentang perlunya kepemimpinan yang kuat. Anda tahu, karena kata pemimpin, tentu saja, membawa konotasi mengerikan dalam bahasa Jerman yang merujuk pada Adolf Hitler. Tapi mereka tidak takut akan hal itu lagi. Dan mereka tidak takut untuk berbicara tentang, Anda tahu, perlunya mempersenjatai kembali, karena sekarang mereka merasa dibenarkan
dan akan melindungi Jerman. Dan biasanya yang dilakukan orang Eropa ketika mereka mengatakan itu adalah mereka pergi keluar. Mereka melindungi diri dengan pergi ke Afghanistan, dengan pergi ke Irak. Mereka melindungi diri dengan pergi kemana saja di dunia dan menyebut orang lain sebagai musuh. Apakah Anda juga takut akan hal itu? And calling others enemies. Are you afraid of that as well? It is very worrying. But we shouldn't. Ini sangat mengkhawatirkan, tetapi kita tidak boleh putus asa. Komentar Graham Greene bahwa satu-satunya dosa yang tidak termaafkan adalah keputusasaan. Dan ada alasan yang baik untuk putus asa saat ini. Tetapi kita tidak boleh membiarkannya menguasai kita. Ada orang-orang yang peduli tentang jenis masalah yang Anda dan saya diskusikan di setiap negara. Mereka ada di Australia, Jerman, Timur Tengah. Orang-orang peduli. Tetapi institusi mereka, kepemimpinan mereka, tidak melayani mereka. Jadi kita harus bertahan, meskipun saat ini cukup sulit dan sangat mengecewakan di banyak bidang. Tetapi ada kelompok itu, inti orang-orang yang peduli di seluruh dunia. Dan negara-negara seperti China misalnya, menunjukkan sikap yang jauh lebih masuk akal daripada yang saya pikirkan tentang Barat dan Amerika saat ini. That I think the West and America is at the present time. I think what could change that situation? Saya pikir apa yang bisa mengubah situasi itu. Saya ingat, mungkin sekitar tahun 60-an, Harold Macmillan, Perdana Menteri Inggris, ditanya, apa yang benar-benar menentukan bagaimana Anda memerintah dan apa yang terjadi? Dan dia berkata, peristiwa, anakku, peristiwa. Dan saya pikir ada banyak kebenaran dalam hal itu. Dan peristiwa sekarang bisa jadi Trump. Pandangan, saya pikir, Yenens tuwe jos dikit smurder perting hancurkan tempat itu dan melihat ke tepanin potongan jatuh. Semoga potong-potong itu jatuh di tempat yang tepat. Tapi dia sangat memalukan dalam banyak hal. Namun saya pikir pendekatannya terhadap sistem saat ini perlu diguncang. Saya berharap potongan-potongan itu jatuh dan stone, seperti yang saya sebutkan. Pieces fall in the correct places, as I mentioned, but it's interesting in Australia. Namun menariknya di Australia sebagai akibat dari Trump, ada perubahan sikap yang cukup signifikan dalam jajak pendapat terbaru yang saya lihat dari Australia Institute. Lebih banyak orang Australia percaya bahwa Putin dan Xi kurang berorientasi perang dibandingkan Trump. Trump dianggap sebagai ancaman besar bagi perdamaian, dan Putin serta Xi berada di belakangnya. Saya pikir 45% orang Australia berpikir bahwa kita harus mengurangi ketergantungan kita pada Amerika Serikat dan menjadi lebih mandiri. Ini hanya tanda-tanda perubahan yang sesekali atau pertama, tetapi Trump bisa saja menjadi elemen yang akan membentuk sistem, peristiwa, seperti yang dikatakan Harold Macmillan, yang akan mengubah segalanya, semoga menjadi lebih baik. Kita tidak bisa yakin akan hal itu. Tetapi mungkin ada beberapa tanda positif dari Trump. There may be some positive signs out of Trump yet. And I suppose what you mean is not just the people who believe. Dan saya kira maksud Anda bukan hanya orang-orang yang percaya bahwa Donald Trump melakukan hal yang benar, tetapi juga orang-orang yang berpikir bahwa apa yang dia lakukan salah, bahwa dia mengguncang kedua kelompok ini cukup kuat. Karena, sekali lagi, kegilaan saat ini adalah tentu saja bahwa Donald Trump adalah presiden, orang dan kandidat yang telah mengatakan dan masih mengatakan, saya ingin damai, saya ingin damai, saya ingin damai, saya ingin damai, saya ingin membawa perdamaian. Dan sekarang, dia dianggap sebagai penghasut perang, karena apa yang dia lakukan adalah bernegosiasi dengan mengancam orang lain. Sementara Mr. Biden dan banyak Demokrat telah mengatakan, ya, kami akan berperang, dan kami akan menerapkan apapun yang kami inginkan. Tetapi mereka membungkusnya dengan retorika yang indah, lembut, dan imut, bukan? Dan entah bagaimana itu melekat, bukan? Right? And somehow that stuck, didn't it? Saya pikir, seperti yang saya sebutkan, acara Trump akan memiliki dan sudah memiliki dampak secara internasional. Saya pikir itu juga akan memiliki dampak secara domestik di Amerika Serikat, bahwa mereka mungkin akan mengguncang kepuasan mereka. Maaf saya mengatakannya. Tetapi ketidaktahuan mereka tentang begitu banyak hal bahwa Amerika itu hebat, akan menjadi hebat lagi. Nah itu tidak akan menjadi hebat lagi. Dan semua bukti menunjukkan bahwa ketidaksetaraan yang semakin meningkat, rasisme, dan pengurangan program domestik, orang-orang di Amerika Serikat semoga akan ada inti dari orang-orang yang
pada kenyataannya tidak tiba-tiba, tetapi sampai pada pandangan bahwa hal-hal harus berubah di Amerika Serikat. That things have got to change in the United States. That's not there at the moment by any means. Saat ini hal itu belum terjadi, dengan Partai Demokrat yang sangat mengecewakan dan pemerintahan Trump atau pengambilalihan Partai Republik. Namun, saya pikir apa yang dia lakukan akan mengguncang Amerika Serikat secara domestik, dan saya berharap itu akan menghasilkan hasil yang lebih baik secara domestik bagi rakyat Amerika. Namun ini masih awal. Saya pikir guncangan itu, baik secara internasional maupun domestik, bisa memiliki beberapa keuntungan. Meskipun himbauan yang naik dari pemerintahan Trump. Despite all the unsavory features of the Trump administration. I very much also appreciate that you said we must not Saya juga sangat menghargai bahwa Anda mengatakan, kita tidak boleh putus asa, karena selalu ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Salah satu hal yang sedang berlangsung, dan yang telah Anda kerjakan sejak lama, dan yang saya kerjakan, adalah menyuntikkan sudut pandang ke dalam wacana publik melalui penerbitan dan penyiaran. Bisakah Anda mungkin berbicara tentang bagaimana Anda melihat perubahan rumah media besar dan ruang media di, katakanlah, Australia, tetapi mungkin lebih umum juga di Barat? Entah bagaimana, kesan saya adalah bahwa ruang publik, ruang media, dulunya lebih terbuka, dulunya memiliki lebih banyak sudut pandang, dulunya lebih banyak membandingkan, dan dulunya lebih banyak menganalisis. Sedangkan sekarang kita berada di titik yang sangat sempit dari analisis yang dapat diterbitkan. Apakah persepsi itu benar? Atau Anda melihatnya secara berbeda? Is that perception correct, or do you view it differently? It's certainly correct that the traditional Memang benar bahwa media tradisional warisan sedang menyusut. Pendapatan iklan mereka menurun, pembaca mereka menurun. Media independen yang lebih kecil, seperti Pearls and Irritations, sedang berkembang. Media sosial berkorang pergi ke media sosial untuk mendapatkan berita dan informasi mereka yang sebenarnya cukup berisiko. Saya pikir bagaimanapun juga itu sedang terjadi. Di Amerika Serikat, Nikitim Liu Teks Washington Film Impulskari Hiberitutogram editorial tidak dukung Partai Demokrat pada pemilihan terakhir. Bezos jelas menginstruksikan yang beku-bekukan perusahaan. clearly instructing what the company can do. Journalists are leaving. Jurnalis-jurnalis pergi, dan New York Times akan tetap sama. Murdoch tentu saja bertahan dengan Fox, mengejar agenda mengganggu sayap kanannya. Jadi media warisan modern, atau yang saya sebut media orang kulit putih, sedang menyusut, dan akan terus demikian. Itulah mengapa media independen, seperti kami dan banyak lainnya, perlahan-lahan mengisi kekosongan. Yang kami inginkan tentu saja, meskipun kami tidak yakin bagaimana melakukannya, adalah bahwa kami, saya pikir, adalah publikasi yang sukses. Bibis-buying ini dan mistau audiens dan baca yang lebih truth. Saya pikir prangnal kini tetin skik perusahaan opini. Our influence is growing. Opinion leaders read what we publish, but we've still got a long job ahead of us. Kami masih memiliki pekerjaan panjang di depan kami. Istri saya dan saya memulai Pearls and Irritations sekitar 13 tahun yang lalu sebagai blog. Kami melakukan semua pekerjaan sendiri. Saya menulis cerita, dan istri saya menangani semua urusan produksi, teknis, dan keuangan. Jadi kami telah berkembang dari operasi yang sangat kecil, tetapi kami senang, dan dalam beberapa hal khawatir, bahwa kami telah berhasil mengambil pangsa pasar. Penulis Molingo Kemoyu says, kami adalah model yang berbeda nih. Tapi kami tahu terbabani aong di luar sana yang lenitong tentang tren dalam kehidupan publik dan media di Australia. Kami ada false asa, dan mereka tidak. Tapi kami keep radios depan kami. But we've got a big job ahead of us, but we won't give up. Tapi, kami tidak akan menyerah. Menurut Anda, mengapa mungkin pada tahun 1970-an dan 80-an dimungkinkan untuk menerbitkan banyak analisis dan opini individu ini di surat kabar besar dan membuat mereka, Anda tahu, meliput ini?
Bagaimana mungkin seseorang seperti Seymour Hersh DS sepenuhnya dapat bekerja di media arus utama pada masa itu, dan hari ini tidak mungkin lagi? Bagaimana proses politik penyaringan analisis alternatif itu terjadi? Alternative analysis take place. I think the impetus for it, the trigger Saya pikir dorongan atau pemicu utama pada awalnya adalah media sosial. role that it played with Peran kuat yang dimainkan oleh orang-orang muda yang secara teknis terampil, dan mereka beralih ke media sosial dalam jumlah jutaan, ratusan juta. Dan itu mempengaruhi pendapatan iklan dari media tradisional atau media warisan, seperti New York Times, Washington Post, dan di Inggris Times, dan lainnya. Jadi saya pikir itu adalah pemicunya. Media sosial menyebabkan pendapatan iklan menurun. Mereka mengurangi jurnalis, social media. Saya kostet gemurun sehingga kehilangan pembaca. Dan kemudian metalinin merdrey yang lebih kecil, media niche, itu faksen. Others, media, smaller media, niche media have come in, but I think it was social media that was really the trigger. Tapi saya pikir media sosial lah yang benar-benar menjadi pemicu yang memulai penurunan media barat. Banyak orang sekarang menghindarinya karena sangat mencerminkan kepentingan bisnis dan kepentingan intelijen keamanan di Amerika Serikat. Tampaknya seperti permainan kursi musik bagi orang-orang senior di industri keamanan setelah pensiun untuk pergi dan bekerja di New York Times, NBC, CBS, atau salah satu perusahaan tersebut. Akibatnya, kualitas surat kabar tersebut telah menurun. Orang-orang menyadari hal itu, tidak setiap hari, tetapi perlahan-lahan mereka menyadari bahwa surat kabar ini tidak seperti dulu, jadi mereka mencari alternatif lain. Saya tidak melihat ada yang benar-benar menghentikan proses itu. I don't see anything really stopping that process. There was of course Herman and Chomsky who wrote. Tentu saja ada Herman dan Chomsky yang menulis buku tentang manufaktur persetujuan, yang menyiratkan bahwa ada, di satu sisi, sedikit niat di balik ini, bukan? Niat politik di balik pembentukan lingkungan media. Tetapi di sisi lain, ada proses seleksi diri. Dan pada dasarnya, sekelompok orang yang menyeleksi diri sendiri di media, di akademisi, di lingkungan militer, dan kemudian akhirnya mendorong ke dalam politik. Dan semua ini, gelembung ini, kemudian pada dasarnya hanya melaju dan membentuk kebijakan. Apakah itu juga bagian dari apa yang terjadi? Atau apakah media sosial menjadi pendorong utama di balik penurunan diskusi cerdas di media? Of intelligent discussion in the media. I think it's both. That social media, I think, is the real. Saya pikir itu keduanya. And it continues to Media sosial menurut saya adalah pemicu sebenarnya dan terus berkembang. Namun tentu saja, penurunan media warisan, dan kita juga mengalaminya di Australia, adalah bahwa mereka berada dalam bisnis memproduksi persetujuan. Jadi mereka melayani permintaan, pembaca, dan basis dukungan yang menyusut. Australia, we have it in Di Australia, kita mengalaminya dalam organisasi Murdoch dan beberapa televisi pinggiran mereka, dengan liputan berita yang cukup tidak jujur dan memalukan, terutama sekarang tentang Gaza dan Palestina. Mereka tidak memiliki pemahaman tentang konteks bagaimana dan mengapa peristiwa 7 Oktober oleh Hamas terjadi. Mereka pernah menyelidiki konteks Rusia yang merasa khawatir tentang kemungkinan pangkalan NATO di perbatasan mereka. Russia feeling concerned about Mereka mengambil berita hari itu tanpa memberikan konteks. the news of the day. Dan cepat atau lambat, ini orang yang akan berterlibat bagi pressure tidak diberi fris en tooth, absolut dan berada di Ruth. Honestly, what is happening in the world, and they want to manufacture consent. Dan mereka ingin memproduksi persetujuan. Dalam pemilihan kita berikutnya, akan ada arahan media yang luar biasa menentang partai, yang menurut saya membuat banyak orang kecewa. Disappointed with Tetapi alternatif Peter Dutton akan mengerikan menurut saya bagi Australia. Media akan tentang memproduksi persetujuan, bukan hanya atas nama kepentingan bisnis yang selalu ada, tetapi juga mendukung kepentingan politik yang mereka dukung. Ini menjadi cukup suram. Pengaruh News Limited, organisasi Murdoch, tidak hanya memproyeksikan sudut pandangnya sendiri, tetapi ABC, penyiar nasional kita, tampaknya membaca The Australian setiap pagi dan memutuskan apa menjadi berita dan kemudian menjalankan cerita sesuai. Saya pikir ABC telah kehilangan arah akibat perkembangan ini di bagian lain media. Media kita memalukan di Australia, dan saya pikir di tempat lain juga. in Australia, and I think elsewhere.
It's disgraceful in Switzerland too. It's disgraceful. Ini memalukan di Swiss juga. Ini memalukan di banyak tempat. Pada dasarnya, saat ini hanya media hilir, media menetes dari The New York Times dan The Washington Post, dan kemudian melalui beberapa saluran sampai tiba di titik akhirnya di mana itu begitu dangkal sehingga Anda tidak bisa melakukan apa-apa lagi dengannya. Tetapi penawarnya, tentu saja, adalah kemudian mengambil bagian-bagian itu dan mulai melayani publik yang kurang terlayani. Özellikle respect subkultur. This memimak folkvård the poets and spare, lihat. Ini adalah diskusi to its that to strength. Proper discussions of what's going on, and people pick that up, as you said, on your end and on my end. Dan orang-orang menangkap hal itu, seperti yang Anda katakan, di pihak Anda dan di pihak saya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana membuatnya layak secara ekonomi. Salah satu masalah besar dengan media tentu saja adalah banyak orang ingin mengaksesnya. Tetapi Anda hanya bisa membayar dalam jumlah kecil dibandingkan dengan biaya menjalankan operasi media. Sebuah surat kabar adalah urusan yang sangat mahal. Apa rekomendasi Anda tentang bagaimana membangun struktur media alternatif yang layak secara ekonomi, yang dapat membantu mengoreksi media besar warisan, yang sayangnya masih memiliki banyak pengaruh politik dalam diskusi publik? In Australia, the best prospect Di Australia, prospek terbaik adalah agar penyiar publik, ABC, membangun kembali dirinya sebagai organisasi media yang kredibel. Mereka memiliki sumber daya untuk melakukannya. Meskipun tidak dalam bentuk cetak, tetapi dalam televisi dan radio, dan memiliki sumber daya yang cukup besar, meskipun telah dipangkas selama bertahun-tahun, terutama oleh pemerintah konservatif. Namun, saya pikir itu adalah cara tercepat untuk mendapatkan media yang dapat diterima di Australia. Nerestes the Subrais semua produknya. En sepipi, Rai versus Terp Subi Fjord Bizdanani Palestina Vadinga, Tebreken on Diet. Namanya skor pikir publik itu penting. But I think public broadcasting is important. As for independent media, I hope that Mengenai media independen, saya berharap kita dapat bekerja sama lebih lanjut dan berbagi sumber daya kita, apa yang kita lakukan, saling memberikan dukungan dan bantuan pemasaran, dan mungkin dalam beberapa cara membantu berbagi biaya produksi. Namun, saya pikir kita juga perlu menerima bahwa media sosial adalah yang paling banyak dibaca orang, dan kita memerlukan uang dan pemahaman pemasaran yang baik untuk mengakses media sosial. Dan pada kenyataannya, menceritakan kisah media seperti milik Anda dan milik kami, tentang apa yang kami lakukan, sehingga semakin banyak orang akan mendengar tentang kami dan merespons apa yang kami lakukan. Namun saya pikir promosi di media sosial adalah kunci dari apa yang sedang kita hadapi saat ini. is the key, and it's what we are addressing at the moment, but we've got to be lively, we've got to have good content. Tapi kita harus bersemangat. Kita harus memiliki konten yang bagus setiap hari. Kami tidak menerima iklan karena kami tidak ingin bergantung pada pengiklan. Kami tidak memiliki paywall. Kami tidak akan menerima uang dari perusahaan bahan bakar fosil, dari produsen senjata, atau dari industri perjudian. Itu mungkin terdengar sedikit puritan, tetapi kami pikir kebijakan itu memastikan bahwa kami mempertahankan independensi kami. Både hawa wazif twaver dari jir pemerintah untuk agensinya. Tapi itu tidak sulit. Kami boleh cepat, tetapi care mereka komad and bertanya hampir tuartan yang saya sebutkan sebelumnya. And pursue some of those things that I just mentioned. Emittni tuach and a farsidu foith. You thank him all about Zaitan. Yes. Yuri Stathep to a stroll. To see. We don't, what we call subscriptions, I get the Kami menyebutnya langganan. media. Saya mendapatkan media harian gratis dan akses ke johnmenadue.com. Namun, kami sangat senang dengan dukungan finansial yang kami terima, karena ada begitu banyak orang Australia yang peduli dengan apa yang terjadi di media arus utama dan ingin mendukung saluran seperti kami. Saya bukan orang termuda di dunia, dan ini akan melibatkan semacam transisi ke orang lain untuk membangun apa yang kami miliki. Namun, kami bertekad untuk melakukannya. We're determined to do it, and we're not going to despair. It's very good to know. Sangat baik untuk diketahui.
Saya hanya ingin mengajukan sebuah ide kepada Anda, karena salah satu hal yang kita miliki di media sosial adalah kemungkinan. Sekarang kita memiliki alat untuk menyiarkan diri kita sendiri, bukan? Dan media sosial, dalam arti seperti halaman beranda Anda, situs web Anda tentu saja merupakan bagian dari itu, bukan? Itu hanya ada di sana, dan dapat diakses, dan biayanya sekitar $100 setahun untuk menjalankan halaman beranda jika Anda melakukannya sendiri. Maksud saya, itu dapat diakses oleh semua orang. Tetapi salah satu hal yang belum kita miliki yang dimiliki media lama adalah sindikasi melalui banyak agensi ini, Reuters dan AP dan sebagainya, yang melakukan banyak pekerjaan untuk outlet-outlet ini, bukan? Dan kemudian Anda hanya memilih artikel yang Anda inginkan dan memasukkannya ke dalam koran Anda, dan selesai. Kita tidak memiliki yang setara dengan itu di media sosial. Kita tidak memiliki kumpulan cerita yang disepakati semua orang. Di sini, silakan ambil dan buatlah apapun yang Anda inginkan. Apakah masuk akal untuk mencoba membangun sesuatu seperti itu, sebuah Reuters untuk media yang sehat? Atau bagaimana pandangan Anda tentang itu? For sane media, or how do you view that? I think it would be very helpful, that question of sharing that Akan sangat membantu pertanyaan tentang berbagi yang saya sebut media independen untuk membentuk kumpulan cerita. Kami memuat, misalnya, mungkin sekitar 1/4 dari artikel kami, postingan kami dari majalah lain, jurnal lain, dan mereka dibaca secara luin, secara ad hoc, satu persatu dari waktu ke waktu. Dan media lain, saya sangat kooperatif dalam hal itu. Tetapi striving sesembertet penting mau sort membrace identitas kompikel yang tersedia untuk perusahaan, jurnal, berkontribusi. Saya pikir betul. Saya pikir ada ini sasa saya hitolni. Ricky Brexit Norwich cerita hari out and Torda Kerry Jennings, it's berbeda. Kami siap untuk berbagi. don't want to share. We're prepared to share anything. It would of course need to be a very well thought through model. Tentu saja, itu perlu menjadi model yang sangat dipikirkan dengan baik, karena harus memungkinkan outlet dan individu untuk berkontribusi sambil tetap memiliki beberapa bentuk pemeriksaan kualitas tanpa menjadi mekanisme sensor. Benar? Jadi sebenarnya ini adalah urusan yang rumit. Ya, tapi juga, jika memungkinkan untuk memberikan konten tersebut sehingga dapat diubah menjadi media yang berbeda, dari teks ke video, dari video ke teks ke audio. Kita kekurangan itu, bukan? Remimesful. Tidak. Kita tikinos. That, don't we? We don't have that. No, we don't. I think this is probably a fault of independent. Saya pikir banyak, dan ini mungkin kesalahan media independen atau media kecil, ingin menjaga agar tetap terbatas, tidak untuk dibagikan, seolah-olah kita memiliki sumber daya yang lebih baik daripada yang lain. Tetapi ada keengganan untuk berbagi. Sulit untuk keluar dari itu. Tetapi saya ingin melihat perubahan itu. Dan kami tentu akan menjadi bagian dari pengumpulan sumber daya dan berbagi biaya. Jadi itu adalah salah satu contoh yang sedang kami lihat saat ini misalnya. Nom Al Jazeera, reverse these that erase at side and forward drama. Number 3 Sayyari 2 is that diingkari sama mereka juga seternin free that for Al Jazeera. Carry 5 or 6 daily stories from Al Jazeera. So, because our journal is largely about opinion. Karena jurnal kami sebagian besar tentang opini, kami mengikuti berita mungkin beberapa hari setelahnya. Namun jika kami memiliki kemampuan semacam itu, dan kami berharap bisa dengan teknologi baru, kami dapat menyediakan berita harian tentang hal-hal penting yang datang dari seluruh dunia. Al Jazeera, menurut saya, mungkin salah satu yang terbaik untuk dipertimbangkan. Jadi itu adalah opsi lain yang mungkin bisa kami pertimbangkan. Narrator Drive, doa bestride dan diskusikan tentang area kerjasama. Karena kami tidak kebutuh dan metlists all atut the serious. Itu tengisan dan ditutsamagam that may di san kami. In filling the vacuum left by our legacy media. There is, and that's the good news. I mean, the good news to me Ada, is that dan itu adalah kabar baik. Maksud saya kabar baik bagi saya adalah bahwa meskipun, atau justru karena banyaknya propaganda, banyak orang yang tidak mempercayainya lagi. Seperti Anda tidak perlu mengajarkan orang bagaimana menjadi kritis. Mereka kritis dengan sendirinya. Pada titik tertentu, orang mulai berkedip dan berpikir, apakah ini masih masuk akal?
Apakah Anda juga melihatnya seperti itu? Andin lebih sick in a match term and term Sharif set umum sort berlihat ni view sunnah singer to the end. Through manufactured narratives. I think they are. I think we don't credit our readers. Saya pikir mereka begitu. Saya pikir kita tidak memberikan penghargaan kepada pembaca kita dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menyelesaikan masalah. Dalam pemilu, saya berpendapat bahwa kita jarang membuat kesalahan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa, Anda tahu, partai saya, partai kita lebih unggul. Tetapi saya pikir ada pemahaman umum yang baik di masyarakat. Maaf tentang telepon itu. Pemahaman umum yang baik di masyarakat. Dan saya pikir angka-angka yang saya sebutkan beberapa menit yang lalu, bahwa hasil Trump, orang Australia sekarang mengatakan, wah, aliansi Amerika itu tidak sebaik atau sekuat yang kita kira. Dan saya terkejut ketika melihat bahwa sebagian besar orang Australia dalam survei itu berpikir bahwa Trump adalah ancaman yang lebih besar terhadap perdamaian daripada Presiden Xi atau Presiden Putin. President Xi or President Putin. So I think if there's leadership, an opportunity. Jadi saya pikir jika ada kepemimpinan dan kesempatan, orang-orang akan merespons. Publik tidak bodoh seperti yang banyak orang katakan, tetapi ada instrumen yang kuat, kekuatan yang kuat, elit, uang, dan bisnis yang ingin terus mendominasi ruang media. Namun dengan adanya kepemimpinan dan kesempatan, saya pikir orang-orang akan merespons. Dan apa yang kita lihat dengan Trump mungkin merupakan awal dari penilaian ulang terhadap hegemoni Amerika Serikat dan bahaya yang ditimbulkannya bagi dunia. Dan saya pikir Amerika adalah ancaman terbesar bagi perdamaian di dunia, bukan China, bukan Rusia. Dan saya pikir masyarakat Australia mulai menyadari fakta tersebut, meskipun mungkin tidak menarik dan mengejutkan bagi banyak orang. And surprising to so many people. I think these are very hopeful words to. Saya pikir ini adalah kata-kata yang sangat penuh harapan untuk mengakhiri diskusi ini. Dan sebagai informasi, saya tahu bahwa orang-orang sedang mengerjakan inisiatif. Warwick Powell adalah salah satunya yang bekerja pada kumpulan informasi. Jeffrey Sachs sedang bekerja pada lingkup informasi yang lebih luas. Jadi kita akan melihat perkembangan, tetapi kita membutuhkan waktu dan ide-ide bagus, serta kemampuan institusional untuk benar-benar melaksanakannya. Dasar things forward Shrinyu, during Hafel and Ella. Yang terakhir kau wina betul benit spits raya. And still may betik thed sign, and I look forward to more cooperation with you. Thank you very much. I agree. Terima kasih banyak. Saya setuju. Mari kita akhiri dengan catatan itu. Saya tentu ingin melihat peluang lain untuk lebih banyak kolaborasi, produksi, dan kerja editorial antara media independen yang sedang berkembang di seluruh dunia. Dan saya pikir kita perlu melita bisa bersama lebih jauh dengan saling mendukung. By supporting each other. Wonderful words. Gesestängt. Dit strengit terumbamat till beneath John and Bianya, itu pearls and irritations. Benar? Correct. That's right, yes. It comes from my background in. Betul, ya. Itu berasal dari latar belakang saya sebagai duta besar di Jepang. Butiran yang diperlukan dalam tiram menghasilkan mutiara, tetapi Anda memerlukan iritasi untuk menghasilkan mutiara. Istri saya biasa tak bahwa dia adalah mutiaranya, dan saya adalah iritasinya. Tapi itulah latar belakang apa kami disebut pearls and irritations. To why we're called pearls and irritations. Kujbags. No mais think these enough to be quote. I was about to ask. Saya bertanya. Strinon enormik itu teman truta. Tapi harisi. You teman worried reason pergo will maps up you. Yeah. Right, yes. Dorgomi with a vast thirsty. John Manadu. Streamer Gantum Reeks after Mini, Sting 3. It's wise.